Halo kawan se-Indonesia, balik lagi nih sama saya Sisil. Nah, untuk tema kali ini pasti kawan se-Indonesia pada penasaran kan? Sesuai janji saya, tema kali ini kita akan membahas tentunya sesuai dengan, nih lihat nih kawan se-Indonesia, dua narasumber kita nggak berpakaian seperti biasanya kan? Seperti yang sebelumnya kalian udah pernah lihat loh, tentunya di YouTube channel kita. Nih, kayaknya ini mereka pakai baju apa ya? Boleh dikomen sambil nih kawan se-Indonesia. Nih, ini adalah sebuah icon, ya nggak sih Pak? Apa itu icon apa? Icon dari Balai Diklat Basarnas, tapi dari Balai Diklat Basarnasnya ngacu ke apa nih? Kalau misalkan udah pakai bajunya setelannya ini seperti ini nih kawan saya Indonesia. Nah, kawan saya Indonesia boleh komen dulu. Nanti kita akan kasih tahu karena kenapa? Karena baju mereka ini adalah icon dari topik yang akan kita bahas pada episode kali ini. Nih, kawan saya Indonesia, ini mereka berdua sedang memakai apa nih Pak? Boleh dikenalkan ini? Ini adalah pakaian olahraga dari Balai Diklat, tentunya di Balai Diklat ya. Boleh berdiri Pak, mungkin? Wah, saya berdiri Pak. Gini. Ya kawan saya Indonesia, ini adalah pakaian olahraga yang biasa kita gunakan di Balai Diklat Basarnas. Nah, untuk pakaian olahraga ini tentunya berkaitan dengan topik kita nih kawan saya Indonesia. Topik kita kali ini adalah pentingnya kebugaran fisik bagi pegawai Basarnas. Nah, kawan saya Indonesia, di Basarnas ini kita ini nggak cuman harus sehat. Semua orang juga pasti ingin sehat kan kawan saya Indonesia. Tapi di sini juga kita harus menjaga yang namanya kebugaran dari jasmani kita nih kawan saya Indonesia. Nah, kedua narasumber yang saya hadirkan kali ini tentunya adalah ahli seperti yang tadi udah dikenalin ya, pada kepelatihan kebugaran fisik yang ada di Balai Diklat Basarnas kita. Nah, langsung aja nih Pak, saya mau tanya nih Pak, kan kalau sehat itu pasti semua orang pengen kan sehat ya Pak ya. Tapi di sini ada istilah lagi nih Pak yang saya dengar, kebugaran atau bugar ya Pak ya, kata sifatnya itu. Nah Pak, boleh tanya dari Pak Dwi dulu, apa sih Pak bedanya sehat dan bugar itu, atau sama aja Pak itu tuh? Nah, sebelum saya jawab, menurut Mbak Sisil, kira-kira sama nggak sehat sama bugar? Sehat sama bugar, dari katanya aja udah beda nih ya. Kalau sehat ini kayak misalnya seseorang itu menurut saya ya Pak ya, nggak kena penyakit, nggak ada penyakit, mungkin nggak sakit. Kalau misalkan bugar itu dia nggak, selain nggak sakit, juga dia bisa melakukan aktivitas dengan maksimal gitu Pak. Itu nggak sih? Sebenarnya udah mengarah ya jawabannya Pak Andri ya. Nah, kita ambil dulu ke pengertiannya ya. Sehat kalau menurut WHO itu kan kondisi di mana WHO itu Pak, World Health Organization. Iya, betul. Itu kan sehat di mana terciptanya kondisi baik secara fisik, kemudian sosial dan emosional yang baik dan tidak ada kecacatan. Itu kalau itu sehat. Nah, tadi karena kita bicara bugar, ini bugar itu tentunya tingkatannya lebih tinggi daripada sehat. Orang sehat belum tentu bugar. Orang sehat belum tentu bugar. Iya, tapi kalau orang yang bugar sudah pasti dia harus mencapai sehatnya terlebih dahulu baru dia bisa dikatakan bugar. Karena itu bugar adalah sebuah kondisi di mana nanti seseorang tersebut bisa melakukan aktivitas dan lain sebagainya tanpa merasa adanya katakanlah kebatasan atau kekhawatiran ataupun merasa kondisi yang dia merasa lelah. Ya, terus lelah gitu. Iya. Pak Andri bisa menambahkannya? Ya, betul. Tadi yang disampaikan Pak Dwi, bahwasanya sehat dan bugar itu berbeda. Makanya di salah satu pengertian kebugaran itu, bugar itu adalah sehat yang dinamis. Kata kerja adalah sehat yang dinamis. Berarti dari kata kunci sehat yang dinamis, berarti dinamis itu kan berarti ada stagnan dan harus dilatih ya Pak ya? Betul, makanya harus dijaga kebugaran itu. Makanya tadi kebugaran jasmani itu adalah tingkatan kesehatan yang dinamis. Ketika misalkan kita memiliki tingkat kesehatan yang tadinya cuma statis, contohnya tadi sudah dikatakan bahwasanya kalau misalkan kita sehat, kita datang ke kantor duduk sampai pun itu bisa jadi disebutkan sehat. Nah, tapi kalau yang namanya bugar, ketika kita sudah melakukan perjalanan sampai ke kantor, dengan perjalanan tadi sampai ke kantor, kelelahan yang berartikah? Atau misalkan dia tidak sanggup lagi melakukan kegiatan lain, tambahan lainnya. Ketika misalkan sampai ke kantor, ternyata di kantor masih ada program pembinaan kebugaran jasmani, dia nggak ikut karena kelelahan dari perjalanannya. Nah, itu perbedaan tadi yang antara orang yang sehat dengan yang bugar. Berarti kalau gitu Pak, maaf Pak, sehat itu berarti kita harus jaga.
ya nggak sih? Betul. Tapi kalau misalkan bugar itu selain kita jaga, tapi kita juga latih. Karena tadi kata kunci Bapak itu apa? Bugar itu adalah Sehat yang dinamis. Gitu kawasan Indonesia ya. Jadi kawasan Indonesia di sini pengertian dari sehat dan seseorang itu bugar itu berbeda menurut dua narasumber kita. Nah, karena kenapa? Karena sehat itu ya harus kita jaga dengan cara misalkan makan makanan yang bergizi, dengan cara olahraga juga bisa. Tapi ketika kita sudah mengacu pada kebugaran atau bugar itu sendiri, itu nggak cuma kita jaga aja nih kawasan Indonesia, tapi juga harus dilatih. Nah, untuk dilatihnya juga Pak, berarti nggak bisa sembarang orang dong Pak. Misalkan saya nih, saya mau lari aja nih, tanpa misalkan perhitungan, misalkan udah pertama ya semaunya saya aja, misalkan 5 kilo langsung gitu. Kalau misalkan untuk mencapai kebugaran itu berarti kan harus ada proses untuk tahapannya itu ya Pak ya? Betul. Nah, mau Pak Dwi dulu? Boleh. Jadi intinya gini ya. Kalau bugar tadi intinya kita bisa tetap melakukan sesuatu ya tanpa merasa kelelahan gitu. Misalnya tadi dicontohkan Pak Andri itu dari rumah ke kantor, sampai kantor ternyata capek, nggak ngapa-ngapain, nggak melakukan pekerjaan, tidak produktif. Artinya itu bukan sehat ya, dan juga tidak bugar seperti itu. Nah, tadi berkaitan dengan latihan, tadi Mbak Sisil menyontohkan, kita lihat misalnya saya mau latihan lari harus begini ya. Memang namanya prinsip latihan itu banyak ya Pak Andri ya. Ada harus mempunyai misalnya variasi latihan, harus punya namanya prinsip overload, nanti di mana progresif. Jadi tahapnya itu dari yang sederhana, kemudian simple, bobotnya itu bisa dibilang ringan, ke sedang, ke lebih berat. Itu nanti harus ada progresif. Apa itu Pak? Progresif ya nanti peningkatan dari beban latihan. Gitu. Di samping itu juga namanya latihan, ini sudah pasti teman-teman saya yakin banyak ya. Kemarin terutama di era-era COVID sebelumnya ya. Banyak kita mencoba bugar, mencoba sehat dengan hanya melihat misalnya dari berbagai platform sosial media tanpa pelatih. Ini pun juga kadang kita bukannya bagaimanapun dengan tidak mengecilkan peran seorang pelatih, tentunya latihan dengan balikan atau feedback dari seorang pelatih itu akan lebih baik. Karena pelatih bisa melihat bagaimana dari pola gerak, bagaimana dari pola latihan, termasuk bisa memberikan masukan-masukan. Gitu. Jadi saya bisa yakinkan, misalnya pun diperbandingkan ya pasti pelatih ini mempunyai punya sebuah nilai jual di mana nanti akan meningkatkan, pasti akan lebih tercapai tujuan dari nanti program kebugaran itu betul. Ya Pak ya. Nah berarti nggak sembarangan nih kawan saya Indonesia, kalau kita ingin bugar ya seperti yang tadi Pak Dwi bilang, ada progresnya nih yang tentunya itu diarahkan oleh para pelatih. Dan progres ini tiap orang berbeda-beda karena prinsip latihan itu individual. Gitu. Saya dan Mbak Sisil nggak bisa kita sama, misalnya latihan mau lari ya, kita sama-sama mau lari, oke kita mulai di 3 kilo, saya Sil 3 kilo, saya 3 kilo, nggak bisa begitu, tentunya akan beda. Bisa jadi 3 kilometernya Mbak Sisil ini, Mbak Sisil sudah merasa kelelahan, tapi 3 kilonya saya belum merasa kelelahan. Nah apabila nanti dengan digunakan menu program latihan yang sama, tentunya bagi Mbak Sisil ini mungkin nanti ada progres. Bagi saya nggak ada progres karena menurut saya itu bebannya terlalu ringan buat saya. Nah itu pentingnya seorang pelatih di situ. Gitu. Gitu. Hebat sekali ya kawan saya Indonesia. Gimana Pak Andri? Kalau Pak Andri nih sekarang gimana ya, Pak? Baik, jadi tadi sudah disinggung soal prinsip dengan Pak Dwi. Saya cuma menyinggung dari awal tadi yang kenapa disebut sehat dinamis, karena kalau kita misalkan hari ini jaga, minggu depan atau bulan depan kita tidak latihan lagi, itu akan kehilangan itu. Balik itu makanya dari awal bisa balik lagi, bisa menurun, dan juga bahkan bisa anjlok gitu kan. Di situ kenapa dikatakan sehat dinamis. Jadi ketika diukur ada katanya tes pengukuran kebugaran jasmani. Nah, itu mungkin pada saat itu gitu kan di tesnya. Nah, mungkin nanti pas tidak dilatih akan turun dari situ. Kan tes kebugaran jasmani untuk menggambarkan profil kebugaran dari si orang tersebut. Tapi kalau misalnya tidak dilatih ya akan turun, makanya disebutnya sehat dinamis. Itu berangkat dari situ. Ya tadi sudah disinggung juga prinsip kebugaran jasmani ya. Nah, untuk mencapai kebugaran bugar itu latihannya tadi kan sudah disinggung oleh Mbak Sisil ya. Bagaimana sih buat bugar itu? Nah, kalau buat bugar itu sebetulnya ada yang namanya kata kuncinya itu FITT. Berikutnya lebih lanjutnya ada V dan P. Nah, kawan saya Indonesia, sebelum kita bahas FITT start VP, sebelumnya saya penarik nih Pak.
kan tadi kata Bapak ketika misalkan saya nih udah dilatih nih sama Bapak seminggu nih, udah tahu nih berarti menu olahraga yang saya butuhkan itu seperti apa. Terus misalkan tiba-tiba saya lebaran nih, nih nggak olahraga nih, kayak kalau saya Indonesia pasti dong kalau misalkan lebaran ya yang mana ada kita ingat juga ya kan, tapi nggak semua sih, kayaknya saya aja deh gitu Pak. Itu kan harus balik lagi ke awal Pak. Nah, berarti kan kalau misalkan dengan saya misalkan orang awam itu kan berarti saya nggak paham dong misalkan kebugaran saya apa nurun lagi, apa misalkan gimana lagi, berarti benar-benar butuh pentingnya peran seorang pelatih olahraga ya Pak ya di situ. Betul. Jadi alangkah baiknya ketika kita latihan itu tetap didampingi oleh pelatih, karena yang tahu feedbacknya itu harus orang lain, karena kalau sendiri belum tentu gerakan kita benar dan juga bisa untuk koreksi betul bisa untuk koreksi. Iya benar-benar koreksi ya, benar ya. Kalau kebugaran juga kita nggak bisa nyontek juga ya Pak ya, fisik seseorang gitu ya Pak ya. Nggak bisa nyontek, betul. Iya benar kan ya Pak ya. Oke deh kawan Sar Indonesia. Nah tadi kan kita udah bahas nih terkait dengan pengalaman karir dua narasumber kita terkait dengan kebugaran. Kita juga udah bahas nih kawan Sar Indonesia tentang bedanya sehat sama bugar. Sekarang menarik nih kawan Sar Indonesia. Mau tahu nggak sih sebenarnya gimana sih orang yang disebut bugar itu tuh ada standarnya nggak sih Pak? Apa aja standarnya? Mungkin tadi udah sempet nih disinggung sama Pak Andri ya tentang FITT, Stripe, VIP itu ya Pak ya. Tapi saya stop maaf ya Pak ya. Biar apa? Biar kawan saya Indonesia penasaran nih Pak ya. Nih boleh Pak dari Pak Andri dulu mungkin seseorang yang dikatakan bugar itu seperti apa sih Pak? Seseorang dikatakan disebut bugar ya kita harus melalui serangkaian tes, baik itu yang bersifatnya dengan alat lab atau dengan lapangan gitu kan, dan itu ada norma dan standarnya masing-masing tergantung umur ya, tergantung usia, karena ada kurvanya tuh semakin semakin bertambah usia biasanya kebugaran itu semakin turun. Nah pentingnya menjaga kebugaran itu ketika bertambahnya usia, penurunan dari performa atau kebugaran itu tidak begitu drastis. Jadi kalau berbicara yang disebut bugar itu seperti apa ya, dalam kategori nanti dari program itu akan muncul nilai atau gambaran yang nanti akan digambarkan dengan sebuah kategori gitu kan. Klasifikasinya misalkan baik, cukup atau dan sebagainya. Nah itu tergantung kebutuhannya sebagai apa, apakah cukup untuk bugar sehari-hari atau cukup sebagai petugas di lapangan, yang mana memang di Basarnas ini ya udah harusnya bugarnya bukan hanya sebatas bugar yang cukup. Iya ya Pak ya. Untuk untuk tugas-tugas tertentu, untuk tugas-tugas tertentu ya saya tanda kutipkan, karena sudah tahu dia di lapangan dan juga memerlukan kebugaran, berbeda dengan tugas yang mungkin hanya dia butuh hanya untuk menunjang bugarnya itu menunjang pekerjaan yang tadi mungkin tidak sampai melakukan tindakan yang berat. Gitu. Jadi kebutuhan dari kebugaran jasmani itu juga disesuaikan dengan kebutuhan aktivitas kita ya Pak ya. Gitu. Berarti dari situ juga alat itunya beda untuk mengukurnya, menu kebugaran juga beda gitu ya Pak. Maksudnya alatnya itu kan kalau kita memiliki alat yang cukup, yang spesifikasi itu biasanya kita menggunakan alat. Kayak gimana Pak? Contohnya ada yang namanya treadmill test dan juga serangkaian alat lainnya. Tapi kalau misalkan di lapangan atau misalkan di beberapa daerah yang memang alat tersebut tidak ada, apakah kita harus kalau nggak ada alatnya kita nggak usah tes kebugaran jasmani dan nggak bisa mengukur, enggak, tapi ada juga dengan metode lain, cara lain alat tesnya, tapi dengan tidak mengurangi, tidak terlalu jauh antara variabel uji reliabilitas dan validitasnya dengan alat yang ada di lab atau di peralatan kebugaran lainnya. Jadi metode untuk menguji itu tuh banyak ya Pak, selain dengan alat juga yang tadi Bapak sampaikan ada metode-metode lainnya ya. Betul. Nah kawan Sar Indonesia berarti kan benar-benar kan untuk menguji seseorang itu bugar itu tidak sembarangan nih. Ada dua metode seperti yang tadi Pak Andri bilang, ada yang menggunakan alat, ada juga yang menggunakan metode lainnya, namun tidak mengurangi dari reliabilitas atau validitas dari hasil kebugaran seseorang gitu ya Pak ya. Oke gitu. Kalau menurut Pak Dwi, seseorang yang disebut bugar itu standarnya seperti apa sih Pak? Oke, baik, saya akan bicara tentang kebugaran yang langsung ngacu ke Basarnas ya. Kan itu yang kita pengen ulik di sini ya, kawan-kawan Sar ya. Jadi gini, ada sedikit perbedaan kalau saya bilang tentang kebugaran ataupun kesehatan ataupun kondisi fisik
yang perlu dicapai dari atlet ya. Kalau kita bicara tentunya kompetisi itu bicara atlet, tapi kita bicara Basarnas di sini adalah personil Basarnas. Atau mungkin kita kalau mau lebih spesifik, ya, siapa sih garda terdepan Basarnas? Siapa yang kawan se-Indonesia? Rescuer. Boleh di komennya. Ya, rescuer ya. Rescuer. Bedanya di sini adalah begini. Kalau kita lihat ya, nih saya sedikit bicara agak sedikit melebar, tapi tentunya teman-teman saya harap bisa menangkap poinnya. Kalau misalnya kita bicara seorang atlet, atlet itu sudah jelas di mana dia akan bertanding, kapan dia akan bertanding, waktunya sudah jelas. Dan di situ seorang tim pelatih sudah pasti membuat perencanaan pelatihan, di mana terdiri dari banyak nih ya, kita kalau bicara agak sedikit teoritis, nanti dibuat fasenya, ada fase makro, apa itu makro, makro, oh, besar. Makro, nanti di bawah ada mikro, nanti di bawahnya ada nanti di unit latihan, sesi latihan tuh banyak. Sampai dia nanti bertanding gitu kalau atletnya. Betul, kan? Dimana nanti terbagi lagi nanti tuh di situ ada fase persiapan umum, fase persiapan khusus. Nah, persiapan khusus nanti terdiri dari strategi, dari teknik, dari taktis, termasuk fase tapering atau nanti persiapan kepelatihan. Itu kalau kita bicara atlet. Karena misalnya asumsi, misalnya yang sekarang lagi berlangsung SEA Games ya, teman-teman ya, 2023, bulan Mei. Tentunya misalnya ada perencanaan dari 1 tahun ke belakang, katakanlah 3 bulan pertama kita persiapan umum, 3 bulan kedua persiapan khusus, 3 bulan berikutnya persiapan untuk pertandingan. Itu karena kita sudah tahu kapan atlet ini akan bertanding. Nah, perbedaannya sedikit tentang Basarnas, tentang rescuer, yang teman-teman tahu adalah bencana, musibah, ataupun kondisi membahayakan manusia. Apakah bisa kita rencanakan? Bisa. Emang kalau misalkan ada bencana, bisa nih kita rencanain kayaknya besok ada bencana nih. Bisa nggak nih? Nggak bisa kan? Bisa dong, Pak. Itu sifatnya unpredictable. Jadi kita nggak pernah tahu. Di mana perbedaannya di sini adalah seorang personil Basarnas ya, itu harus siap dengan kondisi terbaiknya di setiap waktu. Tidak hanya rescuernya. Karena nanti ketika kita bicara operasi SAR, yang bertindak di lapangan memang rescuer. Tapi ada di belakang itu ada perencanaan operasinya. Itu yang di belakang meja, bagaimana operasi ini didukung dengan peralatan komunikasi seperti yang sudah bagaimana operasi ini juga pun didukung dengan medis dengan keuangan dan lain sebagainya. Tentunya ini semuanya semua pihak akan bekerja di waktu-waktu tertentu. Makanya itu yang saya bilang tadi di awal, bugar memang itu sebuah tujuan yang perlu kita capai. Seorang Basarnas itu memang berada dalam kondisi bugar karena agar kita siap di waktu kapanpun, kondisi apapun untuk situasi yang tidak pernah terprediksi. Nah, itu. Kawan se-Indonesia, di garis bawahi ya Pak ya, Betul. saya highlight ya Pak ya, bahwa di mana di sini pegawai Basarnas itu untuk mencapai kebugaran, di mana dia itu dituntut ya Pak ya, untuk siap sedia setiap saat, ya nggak sih, untuk melakukan proses operasi pencarian dan pertolongan. Berarti kan komponen standarisasi juga beda ya Pak ya. Nah, oleh karena itu nih kawan se-Indonesia, berarti nggak sembarang dong orang yang ada di Basarnas ini. Tentunya dia nggak cuman mengaktualisasikan dirinya atau kompetensinya itu di bidang pekerjaannya saja nih kawan se-Indonesia, apapun jenis jabatan di Basarnas, tapi juga apalagi yang kita melakukan operasi pencarian dan pertolongan nih kawan se-Indonesia, pasti kan harus setiap saat nih untuk menjaga kebugarannya. Nah, jadi menarik nih Pak Dwi, Pak Andri, untuk di Balai Diklat Basarnas sendiri nih Pak Dwi dan Pak Andri, dengan berbagai jenis jabatan dan juga fungsi dari Balai Diklat sendiri di sini, gimana sih kalau misalkan program, ada nggak sih program kebugaran di Balai Diklat ini? Ada. Untuk pegawai ada, untuk peserta diklat ada. Oh, gitu. Untuk pegawai Pak Andri coba jelasin. Baik, terima kasih Pak Adwi, Mbak Sisil. Jadi tadi pertanyaannya, ada nggak program untuk kebugaran baik itu di Balai Diklat ini, baik itu untuk pegawainya maupun pesertanya? Baik, berbicara soal ini dulu ya, sebelum masuk ke program, dasarnya dulu. Diatur di Perban atau Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 4 Tahun 2021, di mana petugas SAR itu tidak hanya mengacu ke rescuer saja. Nah, di situ tuh ada 8 bahkan 9. Pertama, petugas SAR atau biasa disebut rescuer, di situ bunyinya. Berikutnya awak air, ABK, nahkoda, itu diwajibkan. Awak udara, pilot, terus berikutnya juga para kru-krunya. Awak darat yang mengawaki kendaraan darat. Berikutnya lagi ada teknisi radio,
operator radio. Berikutnya lagi ada medis, di sini dikatakannya sebagai dokter. Berikutnya lagi ada perawatnya, dan terakhir ada instrukturnya. Jadi di peraturan badan ini sudah mengacu atau mewajibkan bahwasanya tentang peraturan tersebut mengacu tentang pembinaan petugas SAR, yang dimana tadi petugas SAR di sini semuanya ada 9 semuanya. Nah, dan bukan berarti yang tidak termasuk ke sini bukan tidak menjaga kebugarannya, tapi perlu, karena di peraturan ini mencakup juga bukan hanya kebugaran tapi juga soal keterampilan SAR, terus menjaga lagi kebugaran jasmaninya dan juga menjaga kesehatannya. Itu di peraturan itu sudah bagus, maksudnya sudah payungnya tadi sudah ada payungnya untuk melaksanakan pelatihan kebugaran jasmani gitu. Untuk programnya sendiri untuk pegawai balai diklat itu dibuat dari awal. Nanti ada tes awal, di mana di situ untuk membuat program itu harus memerlukan data awal. Bagaimana tadi gambaran profil kebugaran seseorang, dikatakannya apa, yang ujung-ujungnya nanti kategorinya apa, cukup, baik, kurang, atau sangat baik. Nah, dari situ berangkat, dan juga untuk menentukan tadi kalau FITT dan strike VP itu ada volume. Berapa sih jarak dia harus berlari? Volume itu bisa ditentukan dari situ. Pak Andri, tadi sempat FITT Strive VP, mungkin kawasan Indonesia ada yang apa sih itu FITT Strive VP? Nungguin ya? Emang sengaja disimpan. Kita ngomong FITT Strive VP apa sih ini? Sengaja disimpan di belakang supaya terus mantengin terus. Jadi nggak di skip. Biasanya kan, ini pematerinya baru langsung di skip aja. Apalagi ini pemateri kondang nih kawasan Indonesia ya kan? FITT Strive VP itu yang pertama itu adalah frekuensi, di mana WHO tadi ya sudah memberikan rekomendasi bahwasanya latihan itu dalam 1 minggu itu 3 sampai 5 kali. 1 minggu 3 sampai 5 kali. Alasannya kenapa? Lanjut ke I. Intensitas. Intensitas di sini diukur dengan menggunakan denyut nadi. Denyut nadi sendiri tentunya. Iya. Beda-beda ya orang ya. Itu. Nah, WHO kembali lagi udah ngasih rekomendasi intensitas denyut nadinya itu segimana sih? Yaitu 70 sampai 85% untuk olahraga kesehatan. Itu standarnya 70 ya, untuk olahraga kesehatan yaitu untuk menjaga kebugaran kita. Dari mana 70 sampai 85%-nya? Dari yang namanya denyut nadi maksimal. Denyut nadi maksimal ini dapat dari mana? Ya teori gampangnya teori dari Fox-nya itu 220 dikurangi usia. Misalkan Sisil nih, Pak Andri nih, 220, usia Sisil ya 17 tahun dikurangi. Bukannya 30. Berarti kalau saya 220 dikurangi 16. Nah, gitu. Ini 220 kurangi 10. Masih muda banget. Nah, gitu nih kalau saya bisa contohnya ya, 220. Bisa ya, sambil dipraktekan ya. Sambil aja nih ya, 220 dikurangi usia kawan besar Indonesia yang mantengin YouTube kita ini. Nah, lanjut, abis I tadi ada T. Ya, yang berikutnya time. Waktu. Berapa sih waktu yang harus melakukan olahraga tersebut? Nah, ini hubungannya sama WHO tadi, kenapa sampai seminggu 3 sampai 5 kali. Jadi WHO itu ngasih rekomendasi untuk olahraga yang tingkatnya sedang itu 150 sampai 300 menit. 150 sampai 300 menit. Sampai 300 menit. Artinya kalau dalam seminggu mau dibagi 3 hari, berarti perharinya 50 menit 1 jam ya kan? Ya, minimal itu. Minimal itu? Itu, makanya tadi 3 sampai 5 kali itu. Itu untuk menunjang baru untuk menunjang menjaga kebugaran kita. Belum untuk berbicara untuk meningkatkan, itu baru menjaga saja gitu. Dan berikutnya lebih lanjut ya, ngasih rekomendasi 75 sampai 150 itu di tingkatan atau olahraga yang berat. Nah, lanjutnya lagi tadi habis time kita lanjut ke gimana sih emang olahraganya harus kayak gimana yang tadi 3 kali sampai 5 kali itu masuk ke T yang berikutnya tipenya itu yang bagaimana, ada yang aerobik, ada yang anaerobik, ada yang kombinasi anaerobik dan aerobik, dan juga ada yang sifatnya rekreasi atau permainan. Bisa kasih contoh satu-satu mungkin. Takutnya teman-teman nih terlalu ini nih. Aerobik ini maksudnya aerobik harus. Iya, harus zumba gitu ya Pak ya. Kalau aerobik itu istilah aerobik itu adalah olahraga yang dilakukan
dalam jangka waktu yang kira-kira lama apa sebentar? Nah, Yang lama ya, betul Andri ya? oh hal aerobik yang lama. Ya, Betul. durasinya di atas 90 detik. 45 menit. Ya, awalnya 4 menit ya? Iya. Nah, kalau misal yang anaerobik, ini yang cepat, durasinya cepat. Jadi kayak misalnya lari-lari sprint, itu anaerobik. Kalau lari jogging itu berarti aerobik maksudnya? Apa gimana? Ya, kalau jogging berapa menit? Ya kisaran 60 menitan. 60 menit kan 1 jam, 1 kali aerobik. Iya. Seminggu berapa kali Mbak Sisil? 2 kali doang. 2 kali, Iya. sudah memenuhi belum dari Belum, 3 sampai 2 kali. Nah, Berarti belum memenuhi untuk Iya. bugar ya, Pak, Tapi ya? nggak apa-apa kalau dirasa sementara itu cukup dan masih bisa, dan Mbak Sisil setiap harinya nggak kelelahan seharian dalam bekerja, ya mungkin ya nanti ke depan Pelan-pelan. Iya, betul, gitu. Jadi aerobik itu yang durasinya lama. Tadi anaerobik yang durasinya lebih cepat gitu, Pak. Kuncinya di kata kuncinya adalah aerobik berarti membutuhkan oksigen dalam pelibatan geraknya. Kalau anaerobik Anaerobik. berarti misalkan yang kurang dari waktu 4 menit, misalkan kita dalam stadion tuh satu kelilingnya 400 meter tuh, kira-kira kuat nggak lari sprint nggak pakai oksigen tuh, lebih dari jangan satu keliling deh, 2 keliling deh, tapi nggak ngambil napas buat ya habisnya di situ. Gitu ya kawan saya Indonesia ya. Nah, tadi udah dari tipe, ada strike. Kenapa dibatasi strike? Karena yang berikutnya itu memerlukan yang tadi namanya bimbingan dari seorang pelatih. Karena orang awam biasanya jarang menghitung sampai ke sini. Karena rekomendasi dari si WHO-nya pun tadi mengatakan sampai ke FITT saja. Oh, dari WHO-nya FITT saja. Betul. Sudah cukup untuk komponen kita bugar gitu, Pak. Lebih lanjut, makanya ada yang namanya V dan P. V-nya itu adalah volume, yang dimana nanti volumenya diambil dari mana? Dari tes yang tadi. Itu nanti akan ketahuan sebetulnya dalam waktu minimal 150 tadi, kalau dibagi 5 berarti satu hari itu 30 menit minimal. Itu larinya 30 menit itu, kalau kita mau latihan itu volumenya berapa sih? Misalkan saya mau latihan 70% volumenya nih, 70% volume maksimal ketika lari saya itu berapa? Itu yang V-nya. Nah, yang terakhir P-nya itu masuk ke progression. Yang tadi yang disebutin dengan prinsip yang disebut tadi Pak Dwi, progression di sini nanti akan ada pembebanan latihan di mana yang asalnya misalkan larinya 3 kilo, besoknya berarti bertambah 3 kilo 100 meter. Ataupun tidak bertambahnya beban tapi bertambahnya kecepatan. Itu ya Pak Dwi, yang ada progres tadi itu maksudnya ke situ. Betul. Iya. Itu aja sih. Iya. Jadi FITT /VP itu tadi ya, F-nya frekuensi, betul? I-nya intensitas, betul. T-nya time, T satu lagi-nya type, betul. stripe, V-nya volume, betul. Dan P-nya progress. Oke, kawan saya Indonesia jadi tahu nih ya terkait dengan FITT/VP tadi untuk mengukur sebenarnya capaian kebugaran, untuk kita mencapai kebugaran itu kayak gimana sih gitu ya kan? Pokoknya kalau mau tahu lebih lanjut langsung kunjungi aja Instagramnya ini. Boleh Pak, mau diinin Pak? Atau ke balai juga boleh lah. Ke balai ataupun bisa follow saya di platform Instagram Andriana Husni Alim. Soalnya di episode sebelumnya saya belum ngasih sosial media saya kan. Iya. Waduh di segmen ini nih, ini spesial sekali. Pak Dwi mau sekalian juga Pak, ayo Pak. Udah, cukup kan. Karena ini 2 pelatih andalan ini di Balai Diklat ini nih. Iya. Ya kan, banyak diklat nih Pak, ya kan tentunya di Balai Diklat Basarnas ini ya Pak ya. Nah terkait dengan tadi Pak, kan tadi Pak Andri sudah menyinggung nih tentang bagaimana pegawai di Balai Diklat Basarnas ini dijaga kebugarannya. Nah sekarang terkait dengan tusi atau tugas dan fungsi dari Balai Diklat Basarnas ini sendiri. Tentunya kan di Balai Diklat Basarnas ini menyelenggarakan sebuah pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi dari para pegawai di Basarnas ini ya. Betul. Nah sekarang nih Pak Dwi, di sini kan banyak diklat ya Pak Dwi ya. Nah boleh kasih ini nggak Pak, gimana sih Pak caranya dengan banyaknya diklat yang ada di sini dengan berbagai jenis tipe fisik atau kebugaran siswa, itu gimana sih cara pelatih-pelatih ini untuk mengatur dan membuat menu olahraganya? Ya baik, saya akan bicara nanti ditambahkan ya Pak Andri ya. Jadi awalnya dulu saya membuatnya manusia atau dalam ini
personal kita ya, kan terdiri dari berapa 4? Saya bisa golongkan 4 nih. Ada kognitif, Iya. kemudian skill, kemudian attitude. Nah, yang keempat ini adalah psikomotor. Psikomotor juga olah gerak, ya Mbak Sisil. Psikomotor, oh iya. Ya, ini yang penting juga nanti kita perlu tidak merupakan ini disepelekan, bukan? Karena yang kita ketahui tadi ya, Pak Andri juga sudah bahas petugasar yang terdiri dari banyak cakupannya ini modal awalnya adalah mempunyai kondisi yang sehat dan bugar. Tentunya kita bisa melakukan semua penugasan yang kita lakukan, yang merupakan tanggung jawab kita harus sehat dulu. Itu apapun jenis pekerjaan kita. Nah itu, kalau di Balai Diklat tersendiri nanti bagaimana cara meramunya, tentunya menu atau program latihan di tiap diklat itu berbeda. Berbeda dan menyesuaikan tentang kebutuhan diklat dan cakupan dari jenis ataupun kelompok otot mana yang kita gunakan selama diklat tersebut. Iya. Saya kasih contoh boleh? Boleh. Biar kawan Indonesia juga lebih kebayang gitu ya, nggak sih Pak? Contohnya Saya ambil contoh, kemarin saya sempat berbicara diklat di ketinggian, high angle rescue technique. Kita asumsikan ambil saja satu mata pelajarannya yaitu Ascent. Ascent itu apa Pak? Ascent adalah teknik naik dengan menggunakan tali. Ya, jadi nanti naik ke ketinggian dengan menggunakan tali. Jadi ketika melakukan ascent, tentunya itu yang digunakan nanti tali yang terhubung dengan full body harness kepada seorang tersebut dan akan menggunakan kekuatan dari tubuh. Kelompok tubuhnya adalah misalnya ada kekuatan dari tungkai kaki. Tungkai. Iya. Lebih spesifiknya adalah otot dari otot paha atau quadricep di sini. Nah, tentunya nanti pada misalnya diklat hard tersebut, materi tersebut, nanti olahraganya kita rencanakan di waktu-waktu tersebut tentang penguatan dari lower body kita, lebih tepatnya quadricep. Nah, berbicara lebih jauh, gerakan apa sih yang bisa untuk membantu peningkatan kekuatan dari otot quadricep ini? Apa misalnya? Misalnya ada squat, misalnya ada lunges, variasinya ada side squat, ada ke depan dan lain sebagainya. Atau misalnya mau dimodifikasi bisa dengan menggunakan berat badan temannya, menggendong. Nah kan seolah kayak kita cuma main-main ya. Tapi sebenarnya itu ada muatan-muatan yang tercakup di situ. Misalnya itu. Gitu. Coba Pak Andri bisa menambahkan misalnya. Betul tadi yang disampaikan Pak Dwi, itu tadi masuk sambungkan lagi dengan prinsip yang tadi disebutkan di awal sama Pak Dwi, bahwasanya prinsip latihan, spesifikasi. Nah, itu masuk bahwasanya dalam menentukan sebuah program yang jelas program itu harus menunjang pada kegiatan tersebut. Contohnya tadi sudah disampaikan oleh Pak Dwi ketika kegiatan hard atau di ketinggian, kita memberikan programnya yang menunjang kegiatan tersebut itu. Contohnya tadi sudah disampaikan kan kegiatan ASEN. Nah, kelompok otot mana yang dilatih? Nah, itu sudah masuk ke spesifik. Atau kita ambil contoh gerakan lain misalnya Pak Andri. Renang misalnya Pak Andri. Atau renangnya dari segi komponen kebugaran jasmani yang mana nih? Kekuatan atau kecepatan atau apa? Oh, itu beda lagi ya Pak? Betul lagi. Kalau kita berbicara komponen kebugaran jasmani lagi, nanti saya nggak diundang lagi podcast. Banyak pokoknya. Masih banyak lagi. Nah, intinya kalau misalnya contoh halnya tadi di renang, ketika kita di renang, berarti kan kelompok otot mana nih yang perlu dilatih? Contohnya tadi lengan. Gerakan lengannya seperti apa? Bisa pakai cable row atau kita menggunakan alat, atau yang paling sederhana mungkin kita lebih banyak ke lengan, kita latihan push up, itu yang lebih sederhana. Tapi kalau menggunakan alat bisa pakai cable row dan sebagainya. Tapi berbicara tentang program tadi, intinya disesuaikan dengan kegiatan atau yang menunjang apa, itu sih. Jadi dengan banyaknya diklat banyaknya juga menu olahraga yang bapak-bapak ini siapkan untuk siswa-siswa diklat di sini. Pastinya begitu. Pastinya ya, beda-beda juga kan itu ya kan menu olahraganya. Dan untuk kebugaran ini sendiri Pak, berarti kan kalau kayak gitu tadi seperti yang Bapak bilang ada data awalnya. Nah, si siswa ini berarti sebelum masuk diklat itu ada untuk mendatanya juga ada caranya ya Pak ya sebenarnya. Tentu jelas ya, ini kalau kita berbicara tentang data awal peserta, tentu kan kita bisa tahu ya, Mbak Sisil juga tahu ada pembinaan internal
pegawai ya, dimana rutin kalau di kantor pencarian pertolongan itu kan biasanya setiap Selasa dan Jumat ya kalau nggak salah, itu rutin. Dan itu saya percaya berarti kita asumsikan taraf-taraf dari kebugaran jasmani dari pegawai itu bisa dibilang dalam satu klaster yang sama. Tidak ada yang buruk, itu nggak ada, semua pasti baik dan cukup itu. Nah kalau bicara diklat tertentu ya, diklat yang ada di balai diklat ini yang paling lama kita asumsikan kalau dulu itu diklat SAR tingkat dasar dengan durasi waktu sekitar 27 hari kalau nggak salah dengan kurikulum yang saat ini. Itu di awal kita pasti lakukan adanya tes awal. Tes kebugaran jasmani awal. Nanti hasil tes itu ya, yang terdiri dari berbagai item ya, item dari Samapta A dan Samapta B, dari ada Samapta, apa itu Pak Samapta? Samapta saya juga pernah dengar nih Pak, jadi menarik nih tambah obrolan kita nih. Samapta itu melipir dikit ya. Iya, apa nih ya? Samapta ya, dari yang pernah mungkin teman-teman pernah baca, pernah tahu, Samapta itu di kondisi siap siaga. Siap siaga. Samapta jasmani. Jadi apa yang siap siaga? Ya jasmaninya. Yang tadi saya sebutkan di awal lagi, kita tarik mundur agak jauh ke belakang di mana Basarnas harus siap siaga dengan untuk mengatasi berbagai macam tadi musibah, bencana, kondisi membahayakan manusia yang kita sama-sama tidak pernah tahu kapan akan terjadi. Jadi siap aja, mau jam berapa aja, mau hari apa aja, nggak terima komplain, harus siap. Itu. Gitu ya. Jadi ada 3 istilah nih yang saya tahu nih, sehat, bugar, Samapta ya Pak ya tadi itu. Baik, lanjut lagi Pak yang tadi Pak. Sampai mana tadi lupa saya? Yang siswa itu Pak. Oke. Siswa ya? Iya, menu kebugarannya. Menu kebugarannya. Jadi nanti setelah hasilnya kebugarannya didapat di awal, tes awal, nanti karena memang tadi saya bilang prinsip latihan itu adalah individual. Yang jadi tantangan di sini adalah dari sekian banyaknya peserta diklat, kita harus mengkategorikan kebutuhan menu program latihan dari peserta ini. Adapun nanti yang akan membantu kita akan kita bagi biasanya klaster-klaster tertentu ya Pak Andrea, tentang kelompok-kelompokan tertentu. Nah nanti kelompok-kelompok tersebut yang akan kita bisa buat programnya secara bersama-sama tentunya, bukan hanya saya yang bikin, bukan hanya Pak Andrea yang bikin, tapi dari tim kita semua. Jikapun ada dari peserta yang membutuhkan mungkin penanganan khusus dalam arti mungkin agak sedikit, mohon maaf, obesitas, nanti kita sesuaikan menunya. Seperti itu. Jadi seperti itu. Dan kita percaya tadi di balai ini sebenarnya dengan durasi yang hanya 2 minggu, 3 minggu, ini sebenarnya tempat yang hanya memoles sebenarnya, memoles dan ya kita melakukan maintenance di sini dengan yang lebih berkelanjutan, lebih berkesinambungan itu dilakukan di kantor pencarian dan pertolongan masing-masing. Gitu. Menarik sekali nih Bapak. Tadi kan Bapak sempat bicara tentang ada yang obesitas dan yang lain-lain gitu Pak. Ada pengalaman menarik nggak sih Pak pada saat melaksanakan kebugaran di balai diklat ini? Misalkan ada siswanya yang tidak mau mengikuti program kebugaran atau gimana Pak? Bisa di-sharekan Pak? Kalau itu enggak, semuanya sangat tertarik, sangat interest pada kebugaran. Karena di sisi lain kebugaran itu ya, kita olahraga sebenarnya nggak hanya sekedar buat itu, kadang juga buat refresh karena saat kita berolahraga melepaskan hormon apa Pak Andri? Endorfin dan akan membuat kita menjadi bahagia. Jadi nggak cuma kita sehat jasmani juga, tapi juga sehat rohani kita dari apa? Terlepasnya hormon apa tadi Pak? Endorfin. Lepas stresnya. Oh gitu. Habis olahraga balik lagi stresnya lagi, belajar lagi ya kan. Nah kalau Pak Andri sendiri Pak, ada pengalaman menarik nggak sih Pak bersama siswa diklat selama ini ketika melakukan program kebugaran? Kalau pengalaman sih semuanya sama ya, maksudnya mereka biasanya maksudnya dia melakukan olahraganya di kantor seperti apa. Justru itu pentingnya kita di sini Balai Diklat tadi, betul, karena kita tim, kita melakukan sebuah program yang memang prinsipnya variasi gitu. Biar tidak dari kantor menunya ini aja sampai sini gini-gini lagi. Dengan tujuan tadi yang sama untuk menunjang tugas atau diklat yang dimaksud, tapi kita buat dengan variasi berbeda, tapi tujuannya sama untuk melatih kebugarannya menunjukkan ke sana gitu. Jadi kalau pengalamannya ya semuanya sama aja, tapi
pengalaman menariknya adalah ketika mereka bilang, wih di sini dapat ilmu baru, dapat pengalaman baru. Oh ternyata menu olahraga itu nggak gini-gini aja ya. Dari variasi olahraga yang para pelatih buat itu ya tadi. Itulah sebuah kesenangan pelatih itu selain pelatih itu bisa selain pelatih itu melihat atletnya juara seneng, tapi juga melihat siswanya juga senang berolahraga, berubah kebiasaannya menjadi lebih yang tadinya malas jadi rajin olahraga. Itu sebuah kesenangan yang nggak bisa dibayar pakai uang. Iya benar ya Pak ya, sebagai seorang pendidik ya Pak ya. Betul. Kita nggak cuman kayak merasa senang tuh ketika seseorang yang kita didik itu pintar, tapi juga merubah attitude-nya dia. Contohnya kan tadi merubah kebiasaan dia ya Pak ya dengan cara berolahraga tadi gitu ya. Juga mungkin kawasan Indonesia di sini juga harapan dari para pelatih di sini yang sempat tadi Pak Andri singgung, bahwasannya kalau misalkan dengan banyaknya menu variasi olahraga yang sudah diajarkan di sini, harapan kami yang ada di sini adalah bisa ditularkan lagi gitu ya Pak ya. Baik di kantor sarangnya masing-masing ataupun juga dengan kerabat-kerabat terdekat gitu ya Pak ya. Jadi biar olahraganya nggak cuma kayak jogging aja gitu ya Pak ya, tapi ada variasi-variasi lagi. Nggak mungkin kita keliling seluruh Indonesia. Kapan pulangnya? Gitu. Tapi mau nggak Pak? Boleh juga sih dari teman-teman undang kami. Tadi udah ada Instagramnya ya, bisa di tag back lagi aja ya. Oke, kalau kayak gitu kawan Sari Indonesia, menarik sekali nih obrolan kita hari ini. Tapi sayangnya mungkin dicukupkan saja nih topik kita kali ini. Mungkin kalau misalnya kawan Sari Indonesia ada yang ingin bertanya atau misalkan ingin meyakinkan dirinya terkait dengan saya udah bugar belum sih, saya udah sehat belum sih, masih penasaran terkait dengan topik kita kali ini, menjaga kebugaran fisik, bisa langsung komen di YouTube channel kita Balai Diklat Basarnas Official, atau diperkenankan tidak Pak izin untuk DM atau seperti itu kalau ada isinya? Boleh ya. Oke, tuh udah dikasih ini. Kapan lagi coba ya kita bertanya langsung ke orang-orang yang memang berkecimpung di dunia kepelatihan kebugaran, yang tentunya kan sudah tadi dibuktikan ya dengan lisensinya, juga dengan pengalaman track record karirnya di kawasan Indonesia. Oke, kawan Sari Indonesia, mungkin untuk topik kali ini kita sudahi dulu, tapi kita akan berlanjut lagi di topik-topik selanjutnya, makanya pantengin terus ya kawan Sari Indonesia, YouTube channel kita di Balai Diklat Basarnas Official, dan juga Instagram kita di Balai Diklat Basarnas. Kawan Sari Indonesia, katanya kawan Sari Indonesia pengen bugar, tapi kok males olahraga, cuaks, Pak Dwi? Jangan ngaku good looking kalau gak pernah jogging. Ayo. Pak Andri, bergeraklah untuk lebih hidup. Jangan hanya bergerak untuk hidup. Cuak. Oke, dadah kawan Sari Indonesia, sampai ketemu lagi. Dadah kawan Sari Indonesia.